thank you banget udah Hai, ngasih Kak waktu buat Esa. ketemu hari ini. Gue strictly to the point, pengen sharing sama lo. Oke. Gue mau ngomong bisnis, tapi gue mau nanya dulu, Mbak, lu pernah gak sih mimpi punya bisnis? Pernah banget. Pernah banget ya? Lu pengen gak gara-gara bisnis ini lu capai financial freedom? Mau banget. Ya berarti kita sama. Financial freedom, Oke. mimpi kebanyakan orang. Yap. Gue belum nyampe itu kayaknya. Mbak, ternyata dari 100 populasi yang mencapainya itu enggak sampai 10%. Ya. Jadi ini didapat bukan karena kepengen, Mbak, tapi mesti berjuang. Nah, Wow. gue pelajarin orang-orang sukses ketika mereka kerja pertama kali. Income dia 10 juta, Mbak. Ya. Waktu dia income 10 juta, ternyata mereka ini ngerti yang namanya budget. Wow. Nah, dulu gue pikir budget itu apa sih? Ternyata budget itu gimana caranya supaya penghasilan kurang pengeluaran sama dengan surplus. Oke. Itu budget. Nah, sama mereka, Mbak, 10 juta itu dibagi, Mbak, 70% untuk biaya hidup dan gaya hidup, Ya. ya. 30% untuk dibagi lagi sama dia 3, Mbak. 10% untuk charity, 10% tabungan jangka panjang, 10% tabungan jangka pendek. Oke. Nah, sama mereka tuh langsung dibagi, Mbak, alokasinya. Habis itu dia bangun piramida menuju financial freedomnya dia, Mbak. Nah, ternyata, Mbak, waktu kita bangun financial freedom ada 5 resiko kehidupan yang mengintai piramida kita, yaitu sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Oke. Nah, 5 resiko ini kalau sampai menyerang, Mbak, bisa menghancurkan piramida ini. Itu sebabnya mereka ngerti, dia taruh itu di fondasi, Mbak. Camat. Nah, masuk di fondasi, diberesin dulu, dikelola dengan satu portofolio ekonomi yang namanya proteksi. Nah, orang-orang di negara maju ngerti, Mbak, mereka nggak akan financial freedom kalau nggak punya tabungan proteksi. Nah, tabungan proteksi ini, Mbak, yang menjamin supaya kalau sampai dia kenapa-napa, asetnya nggak kegerus. Dari mana budgetnya, Mbak? Dari 10% jangka panjang. Karena jangka panjang berarti kita naruh duit di atas 10 tahun. Nah, ketika dia sakit, misalnya sakit kecil ya, Mbak, pasti diganti sama perusahaan kalau dia karyawan. Tapi giliran dia sakit besar nggak kelar-kelar, suruh keluar kan? Dari mana duitnya? Aset badannya dia doang, yang lain belum terjadi. Proteksi ini jawabannya. Kalau dia sampai meninggal terlalu cepat, siapa yang menghasilkan nafkah untuk keluarga? Nggak ada. Dia bisa, Mbak, menghasilkan dengan warisan dari tabungan proteksi. Jadi asuransi itu, Mbak, belum masuk ke investasi, baru fondasi. Waktu orang kerja pertama kali dia mesti punya ini, Mbak. 10% budgetnya maksimal. 7% boleh. Oke. Nah, setelah dia beli, Mbak, dia masuk ke langkah kedua, yaitu cadangan biaya hidup. Kita kalau sekolah finansial selalu dibilang kan, mesti ada 3-6 bulan, tiba-tiba PPKM. Kita nggak stres, Iya. kita masih ada uang. Tiba-tiba PHK. PHK, kita masih bisa cari kerja. Nah, kalau income dia 10 juta, dia hidup 7 juta, pencadangannya berapa? 7 kali 4. 7 kali Tiga. 3 atau kali 6, berarti 21 sampai 42 juta. Taruhnya di mana? Tabungan, yang gampang Bank. diakses. Di bank. Karena ketika income kita turun, apalagi kalau kayak gue bisnis ya, saat income gue turun, gue nggak stres, gue masih ada pencadangan. Jadi gue kerja buat 3 bulan lagi. Nah, ini dari tabungan jangka pendek. Masukin sini, berarti kan 1 juta tiap bulan. Katakan di sini kita ambil 750.000. Kita masih ada budget 250.000 kan? Nah, di situ, Mbak, kita naik ke atas. Mulailah kita menyimpan ke deposito, reksa, pasar uang, atau emas, atau sukuk. Mbak tahulah, Iya. ini urusan-urusan money market. Nah, uang sisa 2,5 masukin sini. Sekarang kita bisa beli, Mbak, beli emas 250.000 juga bisa. Iya. Nah, Di online ya. yes, abis itu, Mbak, setelah kita ngumpulin, kita udah punya sedikit-sedikit, malah kita mulai mikir, gue pengen beli rumah nih. Nah, di sini nih sering ada jebakan, Mbak. Akhirnya kita malah ngutang. Tapi semua belajar dari utang dulu. Nah, kalau kita udah pinter, Mbak, nanti kita mikir. Biasanya orang bank suruh kita ngutang berapa persen? 30%. 30%. Kalau gaji kita 10 juta, berarti utang 3 juta. Biaya hidup 7 juta, kurang 3 juta, sisa 4 juta. Nah, di sini suka tricky.
biasanya kurang, malah kita jadi utang kartu kredit, Mm-mm. utang pinjol. Jadi Mbak, musuh financial freedom ini sebenarnya apa kata orang? Iya. Orang tuh takut nyewa, takut dihina, Benar. takut dibilang kontraktor. Padahal kenapa kalau lu kontraktor? Iya. Tapi uang lo akhirnya masih ada sisa, lu beliin saham. Kalau lo beli saham 10 tahun, siapa tahu 10 tahun lagi lo beli aset Udah bisa juga akhirnya Cash. beli rumah cash. cash. Nah, saham Mbak, lo tahu kan, makin ke atas makin tinggi Mbak, Mm-mm. makin high risk. Makin ke bawah Mbak, makin low. Jadi insurance itu bukan investasi. Returnnya dia bukan di investment, tapi di protection. Nah, udah gitu Mbak, orang-orang sukses ini ternyata ujung-ujungnya Mbak, Bisnis. dia punya bisnis. Di sini returnnya lebih tinggi lagi dari saham Mbak. Iya. Habis itu kita ngomong tujuan hidup. Kalau di ekonomi kita dulu si Maslow bilang kan Iya. self actualization Hobi atau ya. hobi. Nah, kalau orang nggak punya tujuan hidup dia akan berakhir di hobi. Oke. Tapi financial freedom yang gue bagiin sama lo ini Mbak, definisinya adalah cukup Mm-mm. untuk diri sendiri dan selalu ada lebih untuk berbagi. Jadi tujuannya Mbak supaya kita bisa berbagi lebih banyak. Orang-orang Wow. sukses yang bahagia udah kasih kuncinya. Bukan banyak duit lo yang bikin lo happy, tapi lo berdampak Berbagi. nggak? Lo berfaedah nggak? Jadi berkat nggak? Di sini kunci bahagia. Nah sekarang gue nanya sama lo Mbak, setelah Iya. lo dengerin mengenai financial freedom ini, menurut Mbak, ini nggak yang lo butuhin? Iya. Dan gak ada yang ngasih tahu selama Dan ini nggak ada yang ngasih sebelumnya. tahu. Nah Mbak, masih ada satu kunci yang gue tadi kelewatan. Oke. Dari 70% ini, usahakan setiap bulan surplus. Jadi filosofi orang yang 100% tadi 82 nggak capai, Karena ini mereka dia- bilangnya, ya gue tanggal 15 ya, gaji gue udah habis. Heeh. Sedangkan yang ini, udah dapat gaji, Karena duit gue ada masih sisa. sisanya. Nah, sisa duit dia setiap bulan, itu dimasukin ke saham. Iya, jangka panjang Nah, ya. Supaya apa? Modal untuk nyempulin supaya buka bisnis. Oke. Tapi hari ini gue mau kasih lo kabar lebih baik. Lo nggak usah harus punya ini, baru lo bisnis. Gue mau kasih lo peluang bisnis. Wow, gimana tuh Nah, caranya? lo mau tau nggak bisnis gue apa? Bisnis gue ngasih tahu ke teman-teman gue mengenai financial freedom. Kalau lo sendiri seneng denger ini, berfaedah buat lo Mbak, orang berubah Mbak. Gue mau ajak lo ngerjain ini aja. Jadi ini kita udah bekerja juga ini ya? Yes, udah bangun bisnis. Lo bisa nggak setiap hari sama teman-temanmu sharingin Mbak ini? Oke. Menurut lo berguna nggak ini Berguna kalau kita? banget, Nah, banget. saat lo sharing ini, lo udah jalanin bisnisnya. Wow. Nah, jadi bisnis gue itu adalah bisnis ngerjain Bantuin si fondasi keuangan ini untuk mencapai financial freedom. Ada beberapa alasan, Mbak, kenapa bisnis asuransi, Oke. ya kan? Pertama, Mbak, pasarnya besar banget. Penduduk Indonesia ya. Aduh, gede banget dan kita penetrasinya masih di bawah 5%. Jadi berarti Mbak masih banyak orang yang belum sadar proteksi. Kemudian orang Indonesia Mbak konsumtif banget. Iya. Dengan kita sharing piramida itu, kita bisa menginsafkan orang untuk sadar bahwa tiap bulan kita mesti surplus. Sampai kapan kita menjadi negara consumer? Kita bisa menjadi negara yang smart, orang-orangnya paham. Oke. Nah yang kedua Mbak, menurut Mbak Putu, produk atau konsep asuransi ini dibutuhkan semua orang nggak? Dibutuhkan. Ya kan? Semua orang perlu Mbak. Berarti kita ada ratusan juta penduduk Indonesia. Mereka butuh sharing kita ini. Aku cuma nanya, mau nggak kita berbagi kayak gini ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ya kan? Yang ketiga Mbak, income-nya tidak terbatas. Nah inilah kehebatan bisnis Mbak. Beda sama kita karyawan. Di sini income-nya tidak terbatas. Kita ngerjain cuman resiko keuangan, tapi income kita unlimited. Keempat Mbak, bisa diwariskan. Wow. Jadi keren di banget Indonesia, di perusahaan apapun, semua konsepnya udah sama, bisa diwarisin. Coba ya Mbak, kalau jadi CEO, kita udah hebat-hebat berjuang. Ketika kita nggak ada, diwarisin nggak income nih. kita? Anak kita udah ada kerja Bisa. sendiri. Nah menurut lo menarik nggak? Menarik banget. Nah sekarang ada banyak perusahaan asuransi. Iya. Kenapa mesti Manulife? Iya. Bener Kenapa, nggak? Kak? Gue milih Manulife karena satu Mbak, Manulife itu produknya lengkap. Oke. Paling lengkap di Indonesia Mbak. Tadi kan ada 5 tuh, si SK, camat kan, semuanya ada. Endowment ada, dijamin ada, enggak dijamin ada, hibrid ada, kesehatan ada, CI ada.
tabungan juga ada yang untuk masa tua tadi. Kita punya duit lengkap, Mbak. Paling lengkap se-Indonesia. Kemudian yang kedua, Mbak, Manulife itu sistemnya, Mbak, simple banget. Oke. Mbak cuman butuh 90 hari untuk Wow. mempelajari part time sambil kerja. Iya, iya. Ya, nanti aku sebagai orang yang ngajak Mbak akan ngasih tahu isinya apa 90 hari ini. Dari sini aja Mbak udah bisa ngeliat, gue cocok gak? Oke. Gue sukses gak? 90 hari. Kalau Mbak ikutin, 100% garansi sukses. Wow, Nah, keren banget. keren kan, setoran modalnya minimalis banget kan. Terus yang ketiga, Mbak, kenapa Manulife, Mbak? Jadi Manulife ini sekarang ada momentum, Mbak. Ibarat ombak tuh lagi naik tinggi, kita naik di atas. Mbak, kalau dengar Manulife dulu, tagline-nya dia apa? Love your client. Love your client. Dia terkenal banget. Iya. Sama ada dulu, Mbak, bangun kisah suksesmu. Iya, bangun Sebagai kisah penjual, suksesmu. agent mereka profesional banget. Sekarang, Mbak, dia punya sistem baru, bangun bisnismu. Wow. Jadi nggak usah bingung-bingung cari Gak usah bisnis bingung-bingung apa ya. cari bisnis apa. Dia nawarin kita untuk menjadi mitra. Ingat loh, Mbak, si Financial Freedom ini, Mbak dengan join sama aku, Mbak bisa bangun ini dan sekaligus dapat bisnis. Wow. Nah, Oke, gitu. kalau dari 5 ini, Eh, kira-kira Mbak Putu masih butuh yang mana? aku sih sakit Perlu untuk kesehatannya. kesehatan. Nah, nanti aku minta nama, KTP, aku terangin produknya. Tapi saya mau kasih tahu Mbak, ada lagi yang lebih penting dari itu, Oke. yaitu warisan. Oh, Mbak. aku menunggu warisan. Nah, menunggu warisan. Anak Mbak menunggu warisan. Udah ada anak kan? Iya, iya, Nah, bener ya. Mbak kalau mau taruh warisan 1M, nabung 10 juta, berapa tahun nyampenya? 100 tahun kali ya. Ya, 1000 bulan. 1000 bulan Nah, ya. tapi kalau Mbak di sini, di Manulife, Mbak cukup setor 1 juta, saya bisa bikinin Mbak warisan 500 sampai 1M. Jadi kapanpun ada risiko, Yes. anakku dapat Warisan 1M. Nah, bayangin Mbak, bangun bisnis, bangun 1M pertamamu bersama gue di Manulife. Dan bangun kisah suksesmu tadi ya. Bangun bisnismu Bisnismu. bersama Manulife. Oke. Lo mau nggak join? Join dong. Gua ajarin lo Pasti. 90 hari, oke? Ready. Yeay. Yes.